Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah raja yang lebih memilih murtad daripada meminta maaf kepada seorang fakir. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang penguasa kerajaan Ghassan yang bernama Jabalah bin Aiham. Ia merasa tertarik dengan Islam. Dia pun berkirim surat kepada sang khalifah meminta izin untuk datang ke Madinah memeluk Islam. Tentu saja Umar dan kaum muslimin merasa senang dengan hal tersebut. Maka datanglah Jabalah bersama sekitar 500 pasukannya. Ketika iring-iringan ini memasuki Madinah, penduduk Madinah dibuat takjub. Sang raja memakai baju yang dipintal dengan emas, juga mahkota yang dihiasi banyak permata. Sementara pasukan pengiringnya pun memakai baju yang sangat indah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menyambut kedatangannya dengan penuh penghormatan. Sayyidina Umar menyambut dengan ramah tamah seorang khalifah terhadap pembesar negeri lainnya. Dan sang raja Ghassan akhirnya memeluk Islam. Di lain hari pada musim haji tiba, kaum muslimin melaksanakan ibadah haji. Demikian pula Jabalah yang telah memeluk Islam. Dan pada saat mereka melaksanakan tawaf, seorang fakir dari suku Bani Fazarah tanpa sengaja menginjak kain ihram yang dikenakan Jabalah. Seketika itu, Raja Ghassan tersebut marah besar dan langsung menampar si fakir hingga hidungnya mengeluarkan darah. Setelah menerima pukulan keras tersebut, lelaki dari Bani Fazarah itu tidak menerima perlakuan Jabalah terhadapnya karena ia melakukan hal tersebut tanpa adanya kesengajaan. Kemudian ia datang dan mengadu kepada Khalifah Umar tentang perlakuan Raja Ghassan itu terhadapnya. Umar memang seorang khalifah yang sangat arif, bijaksana, serta sangat memperhatikan terhadap apa saja pengaduan rakyat kecil dan keluhan umatnya. Si fakir itu mengadukan peristiwa tersebut, hingga Jabalah pun dipanggil Khalifah Umar. Khalifah Umar bertanya pada penguasa Ghassan tersebut tentang apa yang menyebabkannya tega menampar saudara seimannya hingga hidungnya berdarah. Namun rupanya, Jabalah masih dipenuhi dengan emosi. Dengan berapi-api ia menjawab, "Dia telah menginjak kain ihramku. Kalau seandainya saja bukan karena kemuliaan Ka'bah Baitullah, sudah saya tebas batang lehernya." Lalu Umar berkata, "Baiklah, karena Anda telah melakukan perbuatan yang menyakiti orang lain, maka sebaiknya minta maaflah kepadanya. Dan kalau tidak, saya akan memerintahkan kepadanya untuk menuntut balas atas perbuatan Anda tersebut. Karena bagaimanapun, Anda tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap sesama muslim." Jabalah pun balik bertanya, "Apa yang akan Anda lakukan terhadap saya, wahai Amirul Mukminin?" Umar menjawab, "Saya akan menyuruh lelaki dari Bani Fazarah yang pernah Anda cederai untuk memukul hidung Anda." Mendengar pertanyaan Khalifah Umar, betapa terkejutnya Jabalah. Kemudian ia pun berkata, "Ya Amirul Mukminin, bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi? Anda sendiri telah mengetahui bahwa saya ini adalah seorang pembesar dari negeri Syam. Sedangkan lelaki itu hanyalah rakyat jelata." Dengan tegas Khalifah Umar berkata kepadanya, "Ketahuilah olehmu, hai Jabalah, sesungguhnya Islam itu telah mempersatukan Anda sebagai seorang pembesar suatu kaum dengan lelaki tersebut yang hanya rakyat jelata. Sebenarnya antara Anda dengannya tidak ada keistimewaan apa-apa, kecuali keimanan dan ketakwaan." Namun Jabalah menyambut dengan jawaban yang tidak menyenangkan. "Saya mengira bahwa saya akan menjadi lebih mulia dan dihormati setelah saya memeluk agama Islam. Akan tetapi, pada kenyataannya saya malah lebih diabaikan dari sebelumnya." Dengan segala egonya ia berkata lantang, "Jika begitu, saya akan kembali ke agamaku sebelumnya." Lalu kemudian Khalifah Umar menjawab, "Kalau Anda berpindah ke agama Anda sebelumnya, maka dengan sangat terpaksa sekali saya akan memerangi Anda. Karena sebelumnya Anda telah mengikrarkan dengan suka hati untuk masuk ke dalam agama Islam, sehingga Anda harus mematuhi segala aturan-aturannya. Dalam Islam, Anda harus mempertanggungjawabkan apa yang telah Anda perbuat." Ketika melihat keseriusan dan ketegasan sikap Khalifah Umar tersebut, Jabalah berkata, "Berikan aku waktu berpikir sampai besok, wahai Amirul Mukminin." Khalifah Umar pun mengizinkannya. Namun siapa yang menduga, saat tengah malam tiba,
Jabalah pergi mengendap-endap meninggalkan Mekah bersama para pengiringnya. Daripada meminta maaf atau dimintai pertanggungjawaban, Jabalah lebih memilih murtad. Dan untuk menghindari hukuman Khalifah Umar, ia memilih pergi di malam hari, seperti layaknya pengecut yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah tahun demi tahun berganti, dan seiring bertambahnya usia, kemampuan indera manusia untuk menikmati dunia juga berkurang. Jabalah mulai merasakan kehampaan dan penyesalan. Ia terngiang-ngiang akan kenangan indah semasa menjadi muslim. Ia teringat manisnya iman ketika melakukan ketaatan-ketaatan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Jabalah tak kuasa menjadi muslim. Kesombongan, keangkuhan, dan segala kebanggaan yang dimilikinya telah menghalanginya untuk tunduk pada aturan Tuhan semesta alam. Ia pun bersyair dalam derai air mata penyesalan dan mati di atas kekufurannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.